Ya, sebuah kata yang kini tengah viral di media sosial. Bagaimana tidak, ucapan kata gelai muncul dari seseorang yang kini menjadi pusat perhatian. Ya, benar. Kata-kata gelai keluar dari ucapan Nisa Sabian yang sedang bercanda dan bermanja ria dengan para sahabatnya. Tidak terlihat jelas dalam konteks apa Nisa Sabian akhirnya mengeluarkan kata gelai. Yang pada akhirnya kini menjadi fenomenal. Lalu seperti apa ahli bahasa menganalisis kata-kata gelai yang kini tengah menjadi bahan perbincangan, terkhusus di kalangan remaja dan anak muda? Berikut penjelasannya. Kalau menurut saya bukan konotasi negatif ya, tapi lebih ke ekspresinya Nisa Sabian ketika dia mengharapkan temannya mengucapkan apa, ternyata temannya menjawab lain seperti itu. Jadi dia bilang gak suka gelai gitu. Mungkin lebih ke kok begitu gitu ya. Saya sendiri kurang tahu pasti. Hanya Nisa Sabian yang paham maksud dia apa menyatakan gelai seperti itu. Tapi menurut saya tidak ada konotasi negatif di situ. Jadi murni hanya ekspresi dia saja. Mungkin semacam sekarang ini juga ada kata gemai atau gemoy kan untuk menggantikan kata gemas seperti itu. Jadi lebih ke ekspresi pembicaranya, orang yang mengucapkan ekspresinya itu lebih terungkapkan dengan penggunaan kata-kata seperti itu gitu. Kalau menurut saya itu sama seperti bahasa gaul lainnya ya. Jadi bahasa gaul ini bahasa yang diciptakan oleh kaum muda biasanya. Kaum muda untuk mengungkapkan sesuatu yang yang mungkin lebih mengekspresikan perasaannya atau mengekspresikan yang ada dalam pikirannya, seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tidak ada. Jadi KBBI tidak menciptakan kata, ya. KBBI hanya merekam kata yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat yang menciptakan, masyarakat yang mempopulerkan. Biasanya sih memang tokoh masyarakat yang mempopulerkan, lalu digunakan secara luas oleh masyarakat, baru kami rekam dalam KBBI, seperti itu. Tapi juga tidak semua kata gaul, kosakata gaul kami masukkan ke dalam KBBI. Hanya yang betul-betul populer saja. Karena kosakata gaul itu cenderung hilang. Nanti pada era tertentu dia tidak digunakan lagi. Jadi tidak semua kata gaul kami masukkan. Ada kata alay. Alay dulu kan tahun 2000-an ya, tahun 2010-an itu muncul dan populer, alay masuk ke KBBI. Tapi kata anjay dari anjir itu tidak, karena memang kata itu kan konotasinya masih negatif menurut kami ya, karena anjir itu plesetan dari anjing. Jadi tidak kami masukkan karena kurang bagus lah itunya, konotasinya. Lalu ada kalau yang bahasa gaul yang lama itu ada bokap, nyokap, itu masuk juga ke KBBI. Jadi hanya kata-kata tertentu saja.
gelai. Ya, sebuah kata gaul yang kini sedang trending, yang menurut ahli bahasa merupakan berangkat dari kata geli. Namun berbeda dengan kata anjay yang asalnya merupakan sebuah kata yang tidak baik untuk didengarkan, gelai sendiri tidak memiliki konotasi yang bersifat negatif. Namun, yang membuat kata gelai menjadi viral dan trending di media sosial karena gaya yang diucapkan oleh Nisa Sabianlah yang terkesan manja, sehingga akhirnya menjadi lebih cepat viral di media sosial. Apalagi kini Nisa Sabian tengah menjadi sorotan publik karena berita dugaan perselingkuhannya dengan Ayu Sabian. Ya kalau jijik ke jijai mungkin ada penghalusan ya, karena orang kan sudah tahu kata jijik itu punya konotasi negatif. Ketika kita bilang jijai itu semacam dihaluskan, tidak terlalu frontal bilang jijik seperti itu, walaupun maknanya tetap sama gitu, jijik juga, tapi ada penghalusan di situ. Nah kalau untuk geli menjadi gelai, saya rasa tidak ada ya mungkin lebih ke supaya terlihat lebih lebih gaul atau lebih lebih ekspresif tadi, seperti yang saya katakan tadi, lebih ekspresif ketika kita bilang geli tapi jadi gelai seperti itu. Seperti halnya anjay kan, orang mengatakannya dengan intonasi tertentu ya, anjay gitu, ai-nya dipanjangkan seperti itu. Ada jadi kesannya tidak negatif. Padahal kalau kita bilang untuk contoh anjay mungkin terlalu saya nggak tega nyebutnya. Ganti contoh lain aja ya. Ya contoh kalau misalnya contoh lain gemai atau gemoy gitu, gemes, terus kita ekspresinya gemes banget ini gemot itu ya, ada kesan seperti dimanja-manjakan juga seperti itu. Menurut ahli bahasa, biasanya kata-kata gaul memang akan lebih populer di kalangan anak muda dan remaja. Dan kata-kata gaul ini biasanya awalnya memang digunakan oleh komunitas-komunitas tertentu, seperti siswa sekolah menengah pertama dan atas atau mahasiswa perguruan tinggi. Dan dalam kasus gelai ini, tak dapat disanggah bahwa Nisa Sabian inilah yang mempopulerkan kata gelai. Karena bisa jadi kata gelai memang sudah dan telah digunakan oleh anak muda, namun hanya bersifat segmen usia tertentu saja. Sehingga ketika kata gelai diucapkan oleh Nisa Sabian dan disebarluaskan di media sosial, praktis kata gelai menjadi lebih familiar hingga menjadi viral di media sosial. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi dulu orang tidak mengenal kata gelai. Mungkin kata gelai sudah digunakan di lingkungan tertentu. Ya bisa saja misalnya mahasiswa sudah menggunakan gelai atau anak-anak sekolah sudah menggunakan kata gelai, tapi hanya di lingkup tertentu saja. Misalnya hanya di Jakarta gitu ya. Tapi ketika seorang tokoh publik yang mengatakannya, ketika seorang Nisa Sabian yang mengatakan kata gelai ini, lalu disiarkan, nah kata ini menjadi populer seperti itu. Jadi bisa dikatakan Nisa Sabian yang memopulerkan karena disiarkan dan dilihat oleh banyak orang. Jadi orang yang asalnya belum pernah mendengar misalnya, jadi tahu setelah ada kasus ini. Menurut ahli bahasa, sudah dapat dipastikan jika kata gelai yang mempopulerkan adalah Nisa Sabian. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kata gelai ini kini menjadi sangat viral di media sosial dan masyarakat?
Apakah karena yang mengucapkan adalah sosok Nisa Sabian yang kebetulan kini sedang menjadi sorotan publik? Atau gaya Nisa Sabian saat mengucapkan kata gelai? Berikut analisis ahli bahasa berikut ini. Menurut saya tidak, karena kalau makna kita tidak hanya melihat dari satu kata saja, tapi harus melihat secara dalam satu konteks secara keseluruhan. Jadi kita harus tahu dia mengucapkan kata, misalnya kalimat penuh, lalu kata geli, kata gelainya kita ganti kata geli, maknanya sama, berarti tidak mengubah makna. Kecuali kalau misalnya ada satu kalimat dengan kata geli, maknanya A, lalu kita ubah kata gelinya dengan kata gelai, maknanya jadi tidak sama dengan A, itu berarti gelai memiliki makna yang berbeda dengan geli. Tapi kalau maknanya sama, berarti tidak berubah, tidak mengubah makna, tidak mengubah esensi dari kalimat yang dia ucapkan. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi konotasi negatif itu muncul karena orang kadang melihat siapa yang mengucapkannya, bukan apa yang diucapkannya. Ketika kita sudah tidak suka pada seseorang, lalu dia mengatakan sesuatu yang baru dengan gaya yang dengan gaya tertentu, kita menjadi tidak suka juga dengan apa yang dia ucapkan. Seperti itu. Padahal makna yang dia ucapkan, makna dari kata yang dia ucapkan itu tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang dia hadapi sekarang, misalnya begitu. Jadi memang orang bisa memandang negatif apapun yang keluar dari tokoh atau seseorang yang sedang dalam kasus. Begitu. Katanya sendiri tidak salah, ya. Ucapannya ya kalau ucapannya memang benar ya benar, ucapannya salah ya salah gitu. Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah lembaga yang menyerap kata-kata yang beredar di masyarakat dan penyerapan kata-kata yang beredar di masyarakat sehingga dicatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat dicatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata-kata gaul yang dicatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satunya adalah bokap dan nyokap yang artinya adalah ayah dan bunda. Lalu, akankah suatu saat nanti kata gelai ini akan tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berikut penuturan dari ahli bahasa. Seperti yang saya katakan tadi, KBBI hanya merekam kata-kata yang memang betul-betul populer, untuk kata gaul ya, yang betul-betul populer. Kita akan lihat gelai ini nanti akan bertahan berapa lama, penggunanya banyak atau tidak. Nanti kami akan melihat frekuensi penggunaan kata gelai banyak atau tidak, lalu bertahan berapa lama. Kalau hanya bertahan selama beberapa bulan saja, saya rasa tidak akan masuk ke dalam KBBI. Tapi kalau bisa bertahan selama beberapa tahun dan frekuensi penggunaannya juga banyak dan meluas, bukan hanya di kalangan anak muda dan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota lain, kemungkinan bisa masuk ke dalam KBBI.